Seorang tenaga honorer di Bawaslu Ogan Ilir ditetapkan tersangka korupsi dana hibah sebesar 7 miliar rupiah. Dana hibah tersebut dianggarkan Pemkab Ogan Ilir kepada Bawaslu Ogan Ilir pada tahun anggaran 2020. Selain tenaga honorer, ada dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka. Kedua orang tersebut merupakan mantan koordinator sekretariat Bawaslu Ogan Ilir pada tahun 2020. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Agung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Penetapan tersangka korupsi dana hibah Bawaslu Ogan Ilir ini diumumkan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada tanggal 3 November lalu, di mana tiga orang tersangka yakni bernama Aceng Sudrajat dan Herman Fikri yang merupakan mantan koordinator sekretariat Bawaslu Ogan Ilir, dan satu tersangka lain merupakan tenaga honorer bernama Romi yang saat ini masih aktif menjadi honorer di Bawaslu Ogan Ilir. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada surat perintah pencairan dana atau SP2D yang diterima Bawaslu Ogan Ilir dari Pemkab Ogan Ilir tahun 2020, bahwa dana hibah tersebut sebesar 19,3 miliar rupiah. Namun pada realisasinya, berdasarkan hasil penyelidikan dari tim pidana khusus Kejari Ogan Ilir, berdasarkan bukti otentik belanja dana hibah itu hanya terrealisasi 11,9 miliar rupiah, sehingga aparat penegak hukum mengendus adanya dugaan kasus korupsi, sehingga dibuktikan pada awal November lalu penyelidikan rampung dan menetapkan tiga orang tersangka tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 7,4 miliar rupiah. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung, di mana tiga tersangka sudah dipindahkan ke rumah tahanan Pak Jo di Palembang, dan saat ini Kejari Ogan Ilir masih memeriksa para saksi lainnya, yang hingga saat ini jumlah saksi yang diperiksa berjumlah 52 orang. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lainnya, sehingga beberapa hari lalu Kejari Ogan Ilir melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Ogan Ilir dan mengamankan sedikitnya 46 berkas yang diduga terkait dengan dokumen dari korupsi dana hibah tersebut. Untuk diketahui, satu dari tiga tersangka, yakni Aceng Sudrajat, juga terkait, maksudnya tersandung kasus korupsi di Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Aceng sebelumnya juga menjadi koordinator sekretariat Bawaslu Ogan Ilir tahun 2020 dan saat ini tersandung kasus dana hibah di dua Bawaslu di dua kabupaten berbeda di Sumatera Selatan. Untuk saat ini ketiga tersangka masih menjalani tahanan selama 20 hari ke depan. Untuk selanjutnya akan ke tahapan selanjutnya, yakni di pengadilan. Untuk ketiga tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, dan junto pasal 55 ayat 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penyertaan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Saat ini keputusan menjadikan tersangka terhadap tenaga honorer Bawaslu Ogan Ilir mengundang pro kontra, di mana disebutkan diduga berhembus kabar bahwa tenaga honorer ini sengaja dikorbankan untuk menjadi tersangka, sementara pimpinan atau pucuk pimpinan dari Bawaslu Ogan Ilir saat ini belum dijadikan tersangka. Begitu juga dengan bendahara dari Bawaslu Ogan Ilir. Namun Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menegaskan penetapan tersangka ini berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi-saksi, dan juga ada keterangan ahli dari BPK Perwakilan Sumatera Selatan, dan
alat bukti ketiga yakni invoice atau bukti-bukti pembayaran dana hibah yang tidak sesuai alokasinya tersebut. Untuk saat ini, meskipun tersangka sudah ditetapkan, penyelidikan, pengembangan terus berlanjut, dan Kejari Ogan Ilir menerima informasi sekecil apapun dari masyarakat jika mengetahui indikasi korupsi dana hibah di Bawaslu Ogan Ilir ini. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih rekan Agung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasipitsus Kejari Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa jelaskan terkait penggeledahan yang berada di kantor Bawaslu ini seperti apa? Oh iya, terima kasih rekan-rekan pers yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasipitsus dan tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu dengan penetapan geledah nomor 212-PEN-PID-2022-PN Kayu Agung yang diteken tanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 4 November 2022. Dalam pelaksanaan penggeledahan kita menyita 46 dokumen dan dihadiri oleh Lurah dari Indralaya Indah dengan Pak Hamid. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.